Maharani. Hadir Ibu. Fatma Mahfud. Hadir Ibu. Rosvita Yanti. Hadir Bu. Rika Safitri. Hadir Ibu. Raudatul Munawwarah. Hadir Ibu. Itu aja ya. Sekarang sudah pertemuan keberapa? 8 Bu. 8 dengan materi Pengangguran. Oke, baik. Ada yang punya spidol? Saya Bu. Oke, materi kita hari ini yaitu pengangguran. Sebelum masuk ke pelajaran, ada yang sudah tahu apa itu pengangguran atau ada yang tahu? Saya Ibu. Pengangguran orang yang tidak bekerja. Ada lagi? Selain tidak bekerja, ada lagi? Minimal tiga. Minimal tiga. Saya Bu sedang mencari pekerjaan. Ada lagi? Saya Satu. Bu. Ya. Orang yang bermalas-malasan. Orang yang bermalas-malas. Orang malas. Oke. Baik. Dari ketiga masukan yang tadi, semua ini juga termasuk ke dalam pengangguran. Dan dari ketiga ini ada yang bisa simpulkan apa itu definisi dari pengangguran. Satu orang. Ada? Saya Bu. Ya, silahkan. Pengangguran itu adalah kondisi di mana seseorang ingin atau mampu bekerja namun tidak memiliki pekerjaan, atau yang menganggur biasanya sedang aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil mencapainya. Oke. Definisi yang baik yang dijelaskan oleh Elsa tadi sudah benar. Dan adapun itu pengangguran menurut Sadono Sukirno, pengangguran itu adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja atau usia produktif dan siap bekerja tidak mendapatkan pekerjaan, padahal mereka sedang aktif mencari pekerjaan. Setelah mengetahui apa itu pengangguran, adakah yang terbesit di hati kalian mengapa tema ini penting untuk kita bahas? Tema pengangguran ini penting untuk kita bahas. Ya. Mungkin agar kita bisa ada niat untuk bekerja, tidak bermalas-malasan, agar mengurangi angka pengangguran. Ada lagi? Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengapa tema ini sangat penting untuk kita bahas. Tentunya itu sebagai relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Penyebab utama tekanan seringkali berhubungan langsung dengan kondisi sosial dan ekonomi kita. Dengan memahami masalah ini, kalian bisa lebih siap menghadapi dunia kerja di masa depan, baik sebagai pencari kerja maupun sebagai pencipta lapangan kerja. Dan yang kedua itu dampak sosial dan ekonomi. Pengangguran tidak hanya berdampak pada individu yang tidak bekerja, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Tingginya angka pengangguran dapat menurunkan daya beli, meningkatkan kemiskinan, bahkan menambah angka kriminalitas. Semakin banyak orang yang menganggur, maka tingkat kriminalitas juga akan semakin meningkat karena kurangnya orang yang mendapatkan penghasilan. Di situ banyak orang yang berpikir untuk mendapatkan uang dengan menghalalkan segala cara. Jadi untuk kita ini para pemuda, persiapkan diri kita sebaik mungkin agar tidak termasuk ke dalam angka kriminalitas tersebut. Dan yang ketiga itu pengaruh terhadap negara. Pengangguran yang tinggi juga berpengaruh terhadap perekonomian negara. Jika banyak orang yang menganggur, negara akan kehilangan potensi produktifnya yang mengarah pada rendahnya pertumbuhan ekonomi.
Dan yang terakhir itu mempersiapkan diri di masa depan. Dengan mengetahui kondisi kemiskinan, kita bisa lebih bijak dalam memilih jurusan atau karir, serta mempersiapkan diri dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh pasar kerja. Tema ini akan membantu kita untuk hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga menciptakan peluang kerja bagi orang lain. Di sini saya akan memberikan kalian satu video terkait tentang pengangguran yang ada di Indonesia, terutama kalangan Gen Z. Silahkan dilihat. Baik. Nah, ketika masa pandemi sudah terlewati, sebetulnya di tahun 2020. Setelah melihat video tersebut, di sini ada yang tahu kenapa bisa terjadi banyak sekali orang yang menganggur. Saya Bu. Oke. Ya, dipersilakan kepada Stuti. Karena kurangnya lapangan pekerjaan, Ibu. Dian. Kalau saya sendiri itu salah satunya ketidaksesuaian keterampilan, di mana pendidikan atau keterampilan tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kalau saya Bu, perubahan teknologi di mana zaman sekarang itu sudah banyak teknologi canggih sehingga pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh manusia digantikan oleh mesin. Ya, betul yang dikatakan teman-teman kita tadi, yaitu yang pertama kurangnya lapangan kerja, yang dimana jika terjadi kurangnya lapangan pekerjaan, otomatis orang-orang sekitar pasti kesusahan untuk mencari pekerjaan karena pemerintah setempat tidak menyediakan lapangan pekerjaan yang menyebabkan banyaknya pengangguran di kota-kota tertentu. Begitupun dengan adanya teknologi di era zaman modern ini, makin maju juga teknologi seperti yang ada di Jepang dan Cina, di mana kebanyakan yang bekerja itu di tempat-tempat seperti pabrik dan juga perusahaan-perusahaan itu yang bekerja hanya robot-robot saja. Kalau dilihat dari internet. Baik, di sini saya akan membagi kelompok. Jumlah kelompok kita yang ada 3 kelompok. Masing-masing kelompok itu mereka itu menganalisis jumlah pengangguran di setiap daerah-daerah. Kelompok pertama itu daerah Makassar. Yang kedua Bandung. Dan yang ketiga Jakarta. Setelah mendapatkan masing-masing nama daerah yang ingin dicari angka penganggurannya, kalian harus mencari juga. Yang pertama, kalian harus menganalisis angka pengangguran yang ada di kota tersebut. Kedua, apa faktor penyebabnya. Dan yang terakhir, solusinya. Oke, baik. Silahkan kalian membagi kelompok kalian sendiri. Atau mau dibagikan? Sudah ada Bu. Oh, sudah ada. Ya, silahkan dicari. Kita lihat kerajaan Goa yang pusat pemerintahannya tidak jauh dari pelabuhan. Di sekitar pelabuhan itu orang banyak mendirikan bangunan tempat tinggal. Jakarta tuh ini banget ambil yang Selesai? Sudah Ibu. Ya.
membagikan siapa? Kelompok 1 dulu, silakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan analisis angka pengangguran di Kota Makassar. Tingkat pengangguran di Makassar mencakup sebesar 4,96%, mengalami kenaikan 0,06% dibanding Februari 2024. Faktor penyebab pengangguran di Kota Makassar yaitu pertumbuhan ekonomi yang belum optimal berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Solusinya, pemerintah perlu membuka lebih banyak lapangan pekerjaan untuk menampung tenaga kerja, terutama yang berpendidikan tinggi, namun belum terserap pasar kerja. Terima kasih. Kelompok selanjutnya, Saya Bu. ya dipersilahkan kepada kelompok berapa? Kelompok berapa? 3. Ya, kelompok 3. Jadi angka pengangguran di Jakarta yaitu menurut data Badan Pusat Statistik di Jakarta, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2025 tercatat sebesar 6,18% dan mengalami kenaikan 0,15% poin dibandingkan Februari 2024 sebesar 6,03%. Dan faktor penyebabnya yaitu yang pertama, ketidaksesuaian keterampilan, yaitu banyak lulusan SMA dan SMK mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan karena keterampilan yang dimiliki tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Solusinya yaitu revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan vokasi agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Baiklah, itulah yang kami sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu. Kelompok terakhir sudah selesai. Ya, silahkan. Ibu, berdasarkan data yang saya dapat, angka pengangguran di Kota Bandung pada tahun 2025 itu tercatat sebesar 7,4% mengalami penurunan dari 8,83% yang ada pada tahun 2023. Nah, faktor penyebab pengangguran yang ada di Kota Bandung itu salah satu faktornya yang pertama ada ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar, ada keseimbangan pasar tenaga kerja, dan ada pula kurangnya informasi lowongan kerja. Solusi yang bisa, menurut saya solusi yang bisa diterapkan pada kondisi ini yaitu pelatihan dan pendidikan keterampilan serta meningkatkan kualitas tenaga kerja yang ada. Sekian dari saya, Bu. Baik, terima kasih atas partisipasinya dalam kerja kelompok. Beri aplaus untuk kita semua. Setelah mendengar masing-masing dari setiap kelompok penjelasannya, yang dimana ternyata angka pengangguran di Indonesia itu tidaklah menurun, malah tambah meningkat. Ini yang menyebabkan negara kita yang sulit maju karena banyaknya pengangguran di mana-mana. Dan peran kita sebagai penerus bangsa yaitu terus melanjutkan perjuangan-perjuangan para pendahulu kita. Jadi sebagai kesimpulan pada materi kita hari ini yaitu pengangguran merupakan permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada individu yang tidak memiliki pekerjaan, tetapi juga terhadap stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Kurangnya lapangan kerja, rendahnya keterampilan, serta perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama penyebab meningkatnya angka kemiskinan. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan semoga apa yang kita pelajari bisa tersimpan semua. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terjadi salah kata. Terakhir dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.